Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Safitri dalam acara berita seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan berikut berita selengkapnya. KTP elektronik kini berlaku seumur hidup. Badan Pusat Statistik atau BPS akan laksanakan sensus ekonomi. Warga diharapkan terlibat aktif dalam musrembang. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia yang terkait eKTP yang berlaku seumur hidup. Berikut liputannya. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo nomor 470/296/SJ yang ditujukan kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia terkait iKTP pada 29 Januari 2016 menyatakan semua iKTP berlaku seumur hidup walaupun tertulis masa berlaku pada iKTP tersebut. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, Amran Ambar, yang ditemui di ruang kerjanya pada hari Selasa mengatakan, sejak berlakunya Undang-Undang 23 dan perubahan Undang-Undang 24 tahun 2013, maka KTP elektronik berlaku seumur hidup. Lebih lanjut, Amran Ambar menjelaskan bahwa KTP merupakan perlindungan bagi pemiliknya. Untuk itu, Amran menghimbau kepada warga untuk melengkapi diri dengan KTP. Sejak berlakunya Undang-Undang 3 dan perubahan Undang-Undang 24 tahun 2013, maka KTP elektronik, kalaupun ada yang masa berlakunya, itu sudah semua berlaku seumur hidup. Jadi mulai 2013, 2014, 15, 16 sampai 2018 masa berlaku itu sudah seumur hidup. Perlu kita pahami bahwa KTP itu sebenarnya adalah merupakan perlindungan baik secara individu maupun secara badan oleh pemiliknya. Jadi diharapkan memang sekarang ini semua masyarakat Kota Parepare melengkapi KTP-nya, melengkapi administrasi kependudukannya. Untuk kepemilikan KTP elektronik di Kota Parepare itu masih ada 6%. Masih ada 4%. 96% yang belum memiliki. Seperti itu ini, sehingga kami himbau yang belum memiliki elektronik untuk segera barangkali untuk mengambil KTP elektronik. Saya pikir waktu penyelesaian itu sepanjang signal baik itu tidak sampai dengan 1 jam. Surat edaran ini merupakan lanjutan dari surat edaran nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 lalu perihal perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia mengamanatkan bahwa KTP elektronik berlaku seumur hidup, baik KTP elektronik baru maupun KTP elektronik yang dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diberlakukan. Bahaya merokok untuk kesehatan pribadi dan orang lain. Merokok dapat merusak kesehatan.
Satu batang rokok mengandung 700 jenis zat kimia. 200 diantaranya bersifat karsinogenik yang dapat merusak gen dalam tubuh dan berakibat pada kematian. Asap rokok juga sangat merugikan orang lain yang berada di sekitarnya. Menghirup asap rokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti asma, kanker, dan berbagai penyakit lainnya. Mari berhenti merokok sebelum terlambat. Hidup sehat tanpa rokok. Dipersembahkan oleh Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Parepare akan melakukan sensus ekonomi secara serentak pada bulan Mei 2016 untuk mendata sektor usaha di Kota Parepare secara menyeluruh. Berikut liputannya. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Parepare akan melakukan sensus ekonomi secara serentak untuk mendata sektor usaha di Kota Parepare secara menyeluruh pada bulan Mei 2016 mendatang. Kepala BPS Parepare, Ari Prihandini, menjelaskan sensus ekonomi akan mengumpulkan dan menyajikan data seluruh kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mengetahui kondisi perekonomian lebih detail serta untuk mendapatkan informasi perekonomian yang ada di Kota Parepare untuk kemudian akan diakumulasikan pada BPS Pusat. Menurut Ari Prihandini, sensus ekonomi adalah sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Selain sensus ekonomi, juga dilakukan sensus pertanian dan sensus penduduk. Lebih lanjut, Ari menjelaskan jika setiap sensus memiliki kode tertentu, seperti sensus penduduk yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran angka 0 dan sensus pertanian yang dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 3, sedangkan untuk sensus ekonomi dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 6. Menurut Ari Prihandini, dari ketiga sensus tersebut, sensus ekonomi yang termasuk paling sulit di antara ketiga sensus lainnya karena sensus ekonomi ditujukan kepada para pelaku usaha untuk mengetahui usaha yang dijalankannya, termasuk besaran modal usaha serta omset dan lain sebagainya. Selain sensus ekonomi itu kan ada juga sensus penduduk, sensus pertanian. Nah, yang membedakan itu kalau sensus penduduk dilaksanakan pada setiap tahun yang berakhiran dengan angka 0, kemudian sensus pertanian itu dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran dengan angka 3, sedangkan sensus ekonomi itu dilaksanakan setiap 10 tahun dengan tahun yang berakhiran dengan angka 6. Nah, di antara 3 sensus itu yang paling berat atau bisa juga dikatakan paling susah itu adalah sensus ekonomi. Karena masalahnya sensus ekonomi itu dilaksanakan kepada pelaku-pelaku usaha yang memang secara garis besarnya kita ingin mengetahui usaha apa yang mereka laksanakan, kemudian berapa modalnya, kemudian berapa juga omsetnya, dan itulah mungkin yang membuat sensus ekonomi itu relatif lebih sulit dilaksanakan dibandingkan sensus pertanian dan sensus ekonomi. Untuk tahun 2016 ini, sensus ekonomi secara serentak di seluruh Indonesia itu akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 31 Mei. Ari Prihandini juga menjelaskan output yang ingin dicapai dalam sensus ekonomi ini, khususnya di Kota Parepare, adalah gambaran tentang kondisi ekonomi secara nyata. Untuk itu pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dimulai pada tanggal 1 hingga 31 Mei 2016 mendatang yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini melemahkan kemampuan tubuh sehingga penderitanya rentan terhadap penyakit dan sulit disembuhkan. Salah satu cara penularan virus HIV adalah melalui hubungan seksual yang tidak sehat dan penggunaan obat-obat terlarang. Mari cegah penularan virus HIV/AIDS, bentengi diri dengan iman dan takwa. pesan ini dipersembahkan oleh
Berita terakhir untuk hari ini pemirsa, dalam rangka mendorong upaya peningkatan pembangunan di Parepare, Kelurahan Lapade menggelar musrembang tingkat kelurahan untuk menyerap aspirasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan. Berikut liputannya. Dalam rangka mendorong upaya peningkatan pembangunan di Parepare, Kelurahan Lapade menggelar musrembang tingkat kelurahan untuk menyerap aspirasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di halaman kantor Kelurahan Lapade Selasa 2 Februari kemarin. Musrembang ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Rahmat Samsu Alam, perwakilan Bapeda Asri Mustafa, unsur SKPD, serta RT RW se-Kelurahan Lapade. Dalam musrembang ini, Asri Mustafa yang mewakili Kepala Bapeda mengatakan dalam rangka perencanaan pembangunan di Parepare, pemerintah kota berharap agar masyarakat dapat ikut terlibat dalam perencanaan tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kelurahan Lapade. Sebagai upaya untuk mendorong bagaimana perencanaan pembangunan itu melibatkan aktif masyarakat, khususnya dalam bidang perencanaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan diharapkan musrembang ini dapat menjadi forum dialog antara pemerintah kota dengan masyarakat yang ada di khususnya di Kelurahan Lapade. Adapun komitmen daripada pemerintah kota Parepare, yaitu bagaimana mewujudkan kota Parepare maju, peduli, mandiri dan bermakna. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Rahmat Samsu Alam menyarankan kepada pihak kelurahan agar usulan warga yang telah disetujui dapat dipajang di kantor kelurahan agar masyarakat mengetahui rencana pembangunan yang telah disepakati. Lurah bersama LKK keaktifannya untuk bisa mengambil data mana-mana kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, ya. Mana-mana yang sudah dilaksanakan dan mana-mana yang akan dilaksanakan, dan kalau bisa ditempel, ya, ditempel di kelurahan bahwa tahun 2016, 2017 program yang telah disetujui ini, supaya masyarakat bisa tahu bahwa tahun ini yang dapat, tahun ini yang dapat. Masyarakat juga berharap agar setiap usulan dari warga dapat terrealisasi dengan baik dan tepat waktu. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita seputar Parepare Peduli mulai hari Senin hingga Jumat di TV kesayangan Anda. Atau Anda dapat pula mengakses di www.pareparekota.go.id. Saya Murni Safitri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.